Ustadz mau tanya, kalau seorang yang muslih, apa harus seseorang yang berani menyampaikan ide-ide atau seorang yang pendiam juga bisa menjadi seorang yang muslih? Mengingat tidak semua orang yang berbakat menyampaikan idenya. Dan bagaimana etikanya cara beramar ma'ruf, Ustadz? Jazakumullah khairan. Silakan Ustadz. Iya. Jadi orang yang muslih itu, di pertanyaannya, apakah mesti harus disampaikan dengan berbicara, dengan berdakwah, dengan ngomong? Padahal manusia itu bakatnya beda-beda. Ada yang bakat senang berkumpul dengan orang, ada yang tidak suka, ya, tidak suka berkumpul dengan orang. Ada yang senang bicara, ada yang pendiam, dan itu tidak bisa dipaksakan. Orang yang berbakat pendiam itu dipaksakan untuk ngomong, susahnya bukan main, ya. Demikian juga orang yang senang ngomong itu suruh diam, itu juga susahnya bukan main. Maka bagaimana untuk amar ma'ruf nahi mungkar bagi orang-orang yang tidak pintar ngomong? Banyak hal yang dilakukan, ya. Antara lain, apalagi zaman sekarang lebih modern itu dengan adanya media, ya nulis. Dengan nulis kemudian di-share di media, daripada di Facebook menyebut-nyebut tentang masalah keluhan pribadi dan sebagainya, selfie dan sebagainya, ya kita tulis hal-hal yang bermanfaat di situ. Kita tidak usah ngomong di situ, kita share saja, maka insya Allah bermanfaat bagi follower kita, gitu. Itu termasuk dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ada lagi, sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar yang sangat jitu, ya, untuk memperbaiki generasi ini, ya, yaitu dengan keteladanan. Namanya keteladanan itu adalah dengan perilaku, tidak harus dengan banyak ngomong ini. Dan masih banyak lagi bidang-bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Antara lain mungkin kita di teknik saja bisa, itu loh. Baik itu teknik komputer, ya, kita bisa membuat website, ya. Kemudian di teknik mesin, ya, kita bisa membuat alat-alat yang nanti di situ mungkin alat itu bisa mencegah kemungkaran, ya, atau mungkin bisa mengajak kepada kebaikan. Itu dengan tidak harus dengan berbicara, tapi dengan berkarya. Jadi itulah, ya, sebenarnya tidak semua orang bisa menyampaikan sesuatu, ya, dengan lesannya, tapi ada orang yang bisa menyampaikan sesuatu itu dengan gerak bahasa tubuh, ya, kemudian dengan tulisannya, kemudian dengan karyanya ini. Jadi banyak hal untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada pada diri manusia tersebut dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana menyikapi anak yang belum tahu cita-citanya, padahal dia sudah lulus kuliah? Dari Pak Yuli di Telogomulyo. Silakan Ustaz. Dari Pak siapa tadi? Pak Yuli. Pak Yudi. Pak Yuli. Ya, Pak Yudi, ya, Yudi ya. Pak Yuli. Oh, Pak Yuli. Iya. Pak Yuli di Telogomulyo. Bagaimana kalau seseorang yang sudah lulus kuliah ternyata masih belum tahu cita-citanya, gitu loh. Padahal sesungguhnya cita-cita anak itu sudah mulai terarah sejak dia umur 10 tahun. Karena 10 tahun itu mulai startup penumbuhan karakter bakat. Ini. Ya, itu sudah kita bahas sebenarnya pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu kita recovery karakter bakat dia. Kalau masalah cita-cita akhirat, insya Allah mungkin dia sudah paham, ya, bahwa dia ingin masuk ke surganya Allah SWT. Tapi peran saya di dunia ini apa, itu loh. Nah, itu adalah kaitannya dengan bakat, ya, sebab peran di dunia ini bisa maksimal apabila seorang itu berjalan pada bakatnya. Langkah yang perlu dilakukan adalah kita gali potensi dia. Ada metode yang tercepat, ya, untuk orang-orang yang sudah kuliah, yaitu dengan metode pemetaan bakat, ya, dengan kuesioner, ya. Ada yang menggunakan sidik jari, kemudian ada yang menggunakan jenis tulisan, ada yang menggunakan model tanda tangan dan sebagainya, berbagai model, ya. Kemudian yang kita gunakan dalam pendidikan karakter ini ada 34 tema bakat. Itu juga efisien sekali, ya, digunakan untuk recovery bakat, ya, untuk pemetaan bakat. Istilahnya tidak harus menggunakan tenaga ahli, gitu. Nah, kemudian dengan metode-metode pemetaan itu, ya, akhirnya ketemu bakat dia. Nah, setelah ketemu bakat dia, kita arahkan, ya, bahwa inilah profesi yang cocok buat Anda. Nah, kalau metode yang alamiah sebenarnya adalah, ya, kok sampai seseorang itu tidak ketemu cita-citanya, itu berarti dia kurang aktivitas.
ya, kurang aktivitas sehingga bingung apa yang dia lakukan. Tapi kalau orang sudah banyak aktivitas sejak dia kecil, ya, sudah banyak aktivitas, orang tua sudah mengenalkan banyak hal, ya, yang di dunia ini, maka dia akan tahu mana yang saya suka, mana yang tidak, itu loh. Mana yang saya bisa, mana yang saya tidak bisa, itu. Ya, sehingga dia langsung begitu besar langsung memilih ini saya, itu loh. Karena dia sudah dikenalkan banyak hal oleh orang tuanya atau gurunya tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Namun apabila aktivitasnya monoton, ya, kurang banyak jenis, ya, ragam dari aktivitas, maka dia bingung, gitu loh. Apa ya yang saya suka, dia nggak tahu karena belum pernah mencoba. Ini itu kalau sudah terlanjur lulus kuliah dan segera menikah, ya itu terlalu lama sekali karena harus mencoba banyak aktivitas, itu butuh waktu lama. Itu biasanya dilakukan untuk anak-anak. Nah, maka langkah yang tepat yaitu recovery bakat dengan pemetaan bakat dengan metode talent mapping atau yang lainnya. Kemudian setelah itu ketemu bakatnya, maka akan ketemu profesinya. Dan itu yang akan dicita-citakan. Tidak ada kata terlambat, ya, tidak ada kata terlambat untuk menentukan cita-cita. Tapi yang jelas cita-cita menuju akhirat, yaitu menuju surganya Allah SWT, itu tidak boleh ditawar-tawar lagi, semuanya harus menuju ke sana, dan itu harus ditetapkan sejak anak dari kecil, ya, karena itu nggak ada tawaran dan nggak ada pilihan. Dari kecil sudah diarahkan ke sana. Nah, kemudian baru kita memikirkan untuk peran di dunia atau cita-cita dunianya itu yang terkait dengan bakat tersebut. Demikian.